Ya Abdullah, kata Rasul, buang ya darah ini, darah bekam Rasulullah ini ya, fi makanin la yarahun nas. Sudah dibuang. Ya, di mana, kata Rasul? Kata Abdullah bin Zubair, fi makanin la yarahun nas ya Rasulullah. Sebagaimana yang kau inginkan, di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Kata Rasul tersenyum. La'allaka syarib. Jangan-jangan kau minum. Jangan-jangan kau minum. Kata Abdullah bin Zubair, iya, katanya, saya minum. Jadi diminum darah Rasulullah ini ya. Maka Rasul tersenyum. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil katrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil bararah. Di antara cara kita untuk memudahkan menghafal dan mengenal para sahabat Nabi itu adalah dengan cara menghubungkan antara satu orang sahabat Nabi dengan beberapa sahabat Nabi. Misalnya, sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini yaitu Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ya, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan hamamatul masjid, ya, merpatinya masjid. Seorang sahabat Nabi yang satu-satunya sepengetahuan saya yang pernah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang sahabat Nabi yang oleh Imam As-Suyuti ya, dimasukkan sebagai salah seorang khalifah, ya, khalifah kaum muslimin pada waktu itu, pada masanya. Ya. Nah, membahas satu orang sahabat Nabi, lalu kemudian kita hubungkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Nah, demikianlah dengan sosok ini, Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam. Az-Zubair bin Awwam ini ayahandanya, yang merupakan sahabat Rasulullah, termasuk Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah, 10 sahabat jamin surga. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi kita sedang membahas banyak sahabat Nabi sekaligus. Abdullah bin Zubair, Az-Zubair bin Awwam, Asma binti Abu Bakar, dan Abu Bakar sendiri. Jadi 4 orang. Ini salah satu kiat ya, kita memudahkan kita untuk mengenal para sahabat Nabi, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Abdullah bin Zubair bin Awwam ini merupakan putra dari pasangan 2 sahabat mulia Rasulullah, Abdullah Zubair bin Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal dengan Asma binti Abu Bakar? Ya. Sahabiah putri Abu Bakar yang dijuluki dengan Zatun Nittaqain, ya, pemilik 2 ikat pinggang. Dan Abdullah bin Zubair ini lahir persis ya, tidak lama setelah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Makanya para ulama menyimpulkan sahabat Nabi yang lahir pertama kali setelah kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abdullah bin Zubair. Dan ada kisah menarik ketika kelahirannya ini ya. Jadi waktu itu kehadiran kaum muslimin yang semakin bertambah banyak ini merisaukan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka berusaha untuk membatasi jumlah kaum muslimin. Persis seperti hari ini ya. Ini namanya jihad demografi. Ini namanya perang demografi, perang populasi. Karena angka itu ya tidak bisa dinafikan, penting juga gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini jumlah kaum muslimin terus meningkat. Dan ini mengundang khawatir musuh-musuh Islam. Yahudi waktu itu sangat khawatir dengan bertambahnya kaum muslimin, baik karena mereka hijrah ataupun mereka berkembang di Madinah Al-Munawwarah. Ada riwayat mereka sempat melakukan sihir, melakukan teluh kalau hari ini kata orang Jawa itu ya teluh, menyihir wanita-wanita muslimah agar mereka mandul dan tidak punya anak. Menyihir wanita-wanita muslimah yang hamil agar mereka keguguran. Nah, saat itulah Abdullah bin Zubair ini lahir. Abu Bakar Siddiq sebagai kakek dari Abdullah bin Zubair ini ya, menggendong Abdullah ini jamaah keliling kota Madinah. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa sihir mereka, teluh mereka nggak mempan. Buktinya cucu saya lahir. Cucu saya lahir. Jadi Abdullah bin Zubair ini bayi laki-laki pertama yang lahir di Madinah
pasca hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke kota tersebut. Ya. Dan karena itu umur Abdullah adalah umur hijrah. Artinya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di 11 Hijriah, maka itulah usianya 11 tahun. Itu juga yang membuatnya tidak sempat mengikuti beberapa peperangan besar pada awal-awal karena dia masih kecil. Ya. Jadi pada perang Badar di 2 Hijriah dia baru usia 2 tahun. Perang Uhud 3 Hijriah dia baru 3 tahun. Namun demikian dia sudah membersamai Rasulullah SAW sejak kecil. Ya. Bahkan ada kisah menarik. Ya. Tadi saya sampaikan suatu saat Rasulullah berbekam. Bekam basah. Ya. Jadi bekam itu kan ada dua. Ada bekam kering yang tidak keluar darah, hanya merah saja. Dan ada bekam basah yang keluar darah. Maka Nabi melakukan bekam dan ini sunnah jemaahnya. Sunnah Rasulullah yang dianjurkan. Dan secara medis juga ini dibenarkan ya. Nabi berbekam dan diletakkanlah sedikit darah Rasulullah ini di sebuah semacam gelas kecil lah begitu kira-kira ya. Dan dipanggillah Abdullah bin Zubair yang waktu itu mungkin usianya 6 atau 7 tahun. Masih kecil ya. Ya Abdullah kata Rasulullah. Buang ya darah bekam Rasulullah ini ya. Fi makanin la yarahun nas. Di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Tidak diketahui oleh orang lain. La yarahun nas. Maka diambillah gelas kecil ini ya. Wadah kecil ini. Darah Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Zubair, kemudian dia pergi. Tidak lama kemudian dia datang lagi ke hadrat Rasulullah SAW dan menyerahkan gelas tersebut. Kosong. Kata Rasul. Sudah dibuang. Sudah ya Rasulullah, kata Abdullah bin Zubair. Anak kecil, usia 6-7 tahun. Sudah dibuang. Iya, di mana kata Rasul? Kata Abdullah bin Zubair, fi makanin la yarahun nas ya Rasulullah. Sebagaimana yang kau inginkan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Kata Rasul tersenyum. La'allaka syarit. Jangan-jangan kau minum. Jangan-jangan kau minum. Kata Abdullah bin Zubair. Iya katanya, saya minum. Ya. Jadi diminum darah Rasulullah ini ya. Maka Rasul tersenyum. Dan mengatakan bahwa suatu saat ya, engkau ini akan menjadi fitnah gitu kira-kira. Kama qala Rasulullah ya. Dan ini khusus jemaah. Jadi jangan ditiru ya. Jadi pada dasarnya darah itu haram ya. Suatu hal yang tidak boleh. Tapi ini darah Rasulullah yang khusus bagi Abdullah bin Zubair. Tidak berlaku bagi yang lain. Karena itu dalam diri Abdullah bin Zubair ini ya, mengalir darah mulia Rasulullah SAW. Dan ini yang kemudian membuat dirinya itu, fisiknya itu kuat. Ya, kuat fisiknya dan juga kuat ibadahnya. Dia kuat dalam beribadah. Wajar kalau kemudian ada yang menyebut Abdullah bin Zubair dengan hamamatul masajid. Hamama, berpatinya masjid. Sebab ketika dia ibadah, sholat ketika ruku, dia nyaris tidak bergerak, saking khusyuknya. Sehingga kalau kita naruh baskom di atas punggungnya itu nggak akan tumpah, saking ratanya. Burung-burung merpati seenak dia bertengger di kepala dan tubuh Abdullah bin Zubair ini. Saking khusyuknya dia sholat, terkenal dengan kekuatan fisiknya. Ini juga pelajaran bagi kita anak-anak muda hari ini ya, bahwa memiliki fisik yang kuat itu penting. Ya. Kuat dalam konteks kuat fisik atau juga kuat ibadah. Jangan kuat makan dan kuat tidur gitu. Banyak di antara kita yang kuat makan sama kuat tidur. Enggak ya, kuat fisik ya, dan juga kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika baginda Rasul setelah meninggal dunia jemaah dan waktu pun bergulir, Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu majma'in, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan ya, dia muncul fitnah yang sampai pada akhirnya membuat Utsman bin Affan syahid. Kita tahu dibunuh dalam sebuah peristiwa kekisruhan pada waktu itu. Dan dari sini kemudian fitnah itu bermunculan, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Berbagai tuntutan muncul agar para pembunuh Utsman bin Affan ini diadili, tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib berada dalam dilema yang luar biasa. Di satu sisi beliau harus menjaga keutuhan umat Islam, ya, dan dia juga harus mengganti beberapa pejabat yang dianggap dituduh ada hubungan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Dan dalam kondisi seperti itu fitnah terus muncul, makanya fitnah ini betul-betul satu harus yang kita waspadai. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, kata Allah.
waspadailah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi siapapun. Di zaman penuh fitnah ini yang kena getahnya bukan hanya pelaku kezaliman, tapi orang-orang soleh juga mendapatkan getahnya. Khalifah bin Abi Thalib diminta untuk mengadili pembunuh Utsman dan meletuslah perang Jamal, perang Siffin dan ini tragedi yang sangat disesalkan sampai pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, syahid di Kufah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, dan dipilih Hasan pun putra Ali diangkat menjadi khalifah atas wasiat beliau. Atas kelegowohan Hasan, lalu kemudian dia mengundurkan diri dan kekhalifahan kaum muslimin berada dalam kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, apa peran Abdullah bin Zubair dan bagaimana sikapnya terhadap pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengambil atau diberikan wewenang untuk memimpin kaum muslimin selepas Hasan? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, insyaallah. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insyaallah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Ya, kita masih membahas tentang Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dan fitnah kemudian muncul setelah reda hampir 20 tahun lamanya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat dan dia memberikan wasiat agar anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Ini disesalkan oleh para tokoh muda waktu itu, termasuk yang menyesalkan adalah Al-Husain bin Ali, lalu kemudian ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan termasuk juga Muhammad bin Abu Bakar serta Abdullah bin Zubair. Bahkan pada akhirnya beberapa tokoh muda ini ada yang melihat kondisi realita, mereka mengakui, misalnya Abdullah bin Umar mengatakan in ajma'an nasu ala mubayatihi bayatuhu. Kalau orang-orang sepakat membaiat Yazid bin Muawiyah, saya akan baiat. Tapi ada juga beberapa yang merasa bahwa ini sebuah kezaliman, sebuah ketidakadilan dan sesuatu yang di luar di luar syariah, sesuatu yang dibenarkan. Walaupun Yazid akhirnya berkuasa dan muncullah beberapa peristiwa, di antaranya ada perang Karbala yang kemudian menyebabkan cucunda Rasulullah Husain meninggal dunia, dan dukungan terhadap Abdullah bin Zubair ini semakin besar sehingga selepas wafatnya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan masyarakat mentahbiskan mengangkat Abdullah bin Zubair ini sebagai khalifah. Jadi pada waktu itu ada dua kekuasaan. Satu kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang dalam hal ini diteruskan oleh Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Nah, sementara di tanah Hijaz, Makkah dan Madinah ada kekuasaan Abdullah bin Zubair. Jadi sempat ada dua khalifah. Imam As-Suyuti itu bahkan memasukkan Abdullah bin Zubair ini sebagai salah seorang khalifah kaum muslimin dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Nah, fitnah terus merebak dan Hajjaj bin Yusuf, panglima utusan dinasti Umayyah, menyerang tanah Hijaz dan terjadi perang antara pasukan Hajjaj bin Yusuf yang diktator, yang otoriter, yang zalim ini menyerang Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair akhirnya tidak bisa bertahan jamaah. Dia sempat bertahan di Mekah sampai pojokan-pojokan Ka'bah itu terbakar akibat peperangan yang ganas. Ada kalimat-kalimat heroik yang muncul pada masa ini ketika Abdullah bin Zubair ini sudah terdesak dan tidak mungkin melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf lagi. Dia mendatangi ibunya Asma. Dia mendatangi ibunya Asma dan dia mengatakannya, "Ummah, wahai ibu, engkau tahu posisi saya tidak akan menang melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf. Apa yang mesti saya lakukan? Menyerah atau terus melakukan perlawanan?" Apa kata Asma ini?
Dan ini sebuah nasihat yang luar biasa dari seorang ibu. In kunta ala haqq famdi li sya'nik. Kalau engkau merasa benar wahai putraku, famdi li sya'nik, maka laksanakanlah, teruskanlah sesuai dengan keinginanmu. La tamakan ghilmani Bani Umayyah. Jangan pernah ingin menjadi ghilman Bani Umayyah, budaknya Bani Umayyah. Ya. Wa in kunta inna ma'aradta dunya, tapi kalau engkau pengen dunia, kata dia, maka menyerahlah. Jadi kata Abdullah bin Zubair, ya Ummah, wahai ibu, bukan kematian yang saya takuti. Tapi yang saya takuti, kalau mereka qataluni, membunuh saya, wa yumathiluni, dan menyalib saya, dan maka saya akan malu. Demikian kira-kira. Maka kata ibunya Asma binti Abu Bakar, inna syata la yadurruha syakhu ba'da dhatiha. Jadi sesungguhnya syat, kambing itu tidak akan membahayakan apapun dirinya, gitu kan, ketika dia dikuliti dan setelah disembelih. Jadi yang dia khawatirkan Abdullah bin Zubair ini, kalau dia dikalahkan, dibunuh, dia akan disalib dan namanya akan habis. Dia akan merasa terhina. Kata ibunya, enggak. Ibarat kambing itu tidak akan merasa sakit setelah disembelih. Jadi kambing itu ketika dikuliti, diinjek-injek, setelah disembelih tidak akan sakit. Demikian juga dengan seorang manusia. Maka Abdullah bin Zubair pun terus meneruskan perlawanan, dan pada akhirnya lalu kemudian dia meninggal dunia syahid, ya, di tengah peperangan melawan Hajjaj bin Yusuf, ya, pada saat itu. Dan dia meninggal dunia di tahun 73 Hijriah, dalam usia sekitar 72 tahun, dan dimakamkan di Mekah, dan tidak lama setelah itu kemudian ibundanya meninggal dunia. Semoga kita bisa meneladani sosok Abdullah bin Zubair bin Awam ini dalam hal keberanian, dalam hal keteguhan memegang prinsip, dan dalam hal kekuatan beribadah. Jazakumullah khairan. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.